Israel kembali berulah, kali ini giliran Suriah yang jadi targetnya. Ya, jika kalian mengikuti perkembangan politik dunia, kalian pasti tahu bahwa baru-baru ini Israel kembali lancarkan serangan yang menghancurkan. Gak main-main, targetnya adalah gedung-gedung pusat pemerintahan di Suriah, mulai dari gedung kementerian, pangkalan pusat militer yang letaknya dekat dengan gedung kepresidenan. Jelas, menyerang negara lain adalah sebuah perilaku melanggar kedaulatan negara. Tapi sialnya, selama ini dunia selalu diam. Paling tidak, mereka tak bisa memberikan hukuman ke Israel untuk berhenti. Lantas, melihat Israel baru-baru ini menyerang Suriah, bagaimanakah dunia bersikap? Apakah mereka bakal bersatu? Dan apakah Iran akan memulai perlawanan kembali ke Israel? Berikut rangkuman analisis di balik serangan Israel ke Suriah. Ya, baru-baru ini atau 16 Juli 2025, Israel melakukan serangan udara besar-besaran dengan target markas besar Kementerian Pertahanan dan fasilitas militer di Damaskus. Itu berada di pusat ibu kota Suriah. Sebagai info, serangan itu menandai salah satu serangan Israel paling besar ke Suriah dan serangan langsung ke jantung ibu kota Suriah dalam beberapa tahun terakhir. 3 orang tewas dan 34 lainnya terluka dalam serangan itu, menurut Kementerian Kesehatan Suriah. Dari rekaman video, kita bisa melihat rudal-rudal dijatuhkan dan menghantam gedung-gedung di pusat kota, membuat ledakan besar dan melontarkan serpihan puing tinggi ke udara di samping gumpalan asap tebal. Sementara itu, mengkonfirmasi soal serangan mereka ke Suriah, pasukan pertahanan Israel atau IDF membenarkan serangan mereka dengan menyebut jika markas besar Damaskus yang jadi sasaran mereka berfungsi sebagai pusat komando Suriah. Menurut laporan dari berbagai sumber yang kami rangkum, sejatinya ada 2 alasan utama kenapa Israel menyerang Suriah. Pertama, Israel mengklaim mencoba melindungi komunitas minoritas Druze di Suriah Selatan, seperti yang disampaikan Perdana Menteri Israel Netanyahu. Tapi selain itu, Israel juga ingin memaksa Suriah menjauh dari zona perbatasan Golan Heights. Israel tidak ingin militer Suriah mendekat ke dataran tinggi Golan yang telah mereka caplok. Sederhananya, kata Menteri Israel, mereka ingin mengirim pesan keras, jangan dekati garis demilitarisasi. Jadi, kalau di peta, ini loh gambarannya. Israel ini udah menguasai perbukitan Golan, di mana mereka nggak mau Suriah mendekat ke sana. Ya, meski punya alasan, tetap saja, menyerang negara berdaulat adalah sebuah kejahatan perang. Dan itu kenapa dunia langsung bereaksi atas apa yang baru-baru ini Israel lakukan dengan menyerang Suriah. Iran, yang selama ini jadi musuh Israel pun memberikan peringatan keras. Dan inilah di antaranya. Reaksi dunia atas serangan Israel ke Suriah. Iran menjadi negara yang mengirimkan pesan paling keras di sini. Negara yang sempat terlibat pertempuran langsung dengan Israel selama 12 hari itu mengingatkan jika inilah Israel, negara yang bisa menyerang kota mana saja. Di mana, oleh sebab itu, Iran mengingatkan persatuan untuk melawan hal tersebut. Menurut Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, Israel telah menunjukkan agresi yang tidak terkendali. Sayangnya, semua ini terlalu mudah ditebak. Ibu kota mana yang akan datang selanjutnya? Rezim Israel yang fanatik tidak mengenal batas dan hanya menguasai satu bahasa. Dunia, termasuk kawasan ini, harus bersatu untuk mengakhiri agresi Israel yang tak terkendali. Iran mendukung kedaulatan dan integritas wilayah Suriah dan akan selalu mendukung rakyat Suriah, ujar Araghchi di X official miliknya. Jika melihat pesan dari Menteri Luar Negeri Iran, di sini pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Iran ingin memposisikan diri sebagai benteng terakhir melawan dominasi militer Israel di Timur Tengah. Iran melihat Israel sebagai agresor tanpa batas yang harus dilawan secara kolektif, bukan hanya oleh Iran saja, tetapi juga oleh negara-negara regional lainnya. Sederhananya, Iran mengajak kawasan bersatu melawan Israel, membangun narasi bahwa dominasi Israel bukan hanya ancaman untuk Suriah, tapi juga bagi seluruh dunia Arab dan Islam. Di sisi lain, Qatar secara eksplisit menyebut serangan itu sebagai pelanggaran terang-belarang di Suriah dan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan piagam PBB. Sementara itu,
Turki berbicara kepada media pemerintah di New York. Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, mengatakan ia berkomunikasi erat dengan Tom Barratt, utusan khusus Amerika Serikat untuk Suriah, dan Duta Besar Amerika Serikat ke Turki. Ia menambahkan bahwa ia telah membahas masalah ini melalui panggilan telepon dengan rekan-rekannya di Suriah, Yordania, dan Saudi Arabia, di mana pada intinya mereka tidak ingin ketidakstabilan di sini. Sedangkan Sekjen Guterres menyerukan deeskalasi dan perlindungan warga sipil, serta menegaskan pentingnya menghormati kedaulatan Suriah. Gimana reaksi Eropa? Antonio Costa, Presiden Dewan Eropa, mengatakan di X bahwa ia sangat prihatin dengan serangan Israel terhadap Damaskus. Ia menambahkan bahwa kedaulatan dan integritas wilayah Suriah perlu dihormati. Ya, secara keseluruhan dunia, terutama negara-negara Arab, organisasi regional, serta kekuatan barat seperti Turki dan Uni Eropa mengutuk serangan ini. Banyak pihak menyerukan penghentian segera, perlindungan warga sipil, dan penegakan hukum internasional. Di sini Amerika Serikat muncul bak pahlawan untuk memainkan peran mediasi, sementara Iran dan proksi regionalnya memperkuat narasi resistensi dan dukungan tanpa syarat terhadap Suriah, sekaligus menyerukan persatuan melawan kesemena-menangan Israel yang seperti kita tahu didukung penuh Amerika Serikat. Dukungan Amerika Serikat dan kesemena-menangan Israel. Jika kalian bertanya, kenapa Israel bisa sesuka hati menyerang negara manapun yang mereka mau, maka jawabannya tak terlepas dari dukungan Amerika Serikat. Seperti kita tahu, Israel menerima bantuan militer tahunan Amerika Serikat sebesar 3,8 miliar US dollar dalam perjanjian 10 tahun sejak 2016, yang mencakup jet tempur F-35, sistem rudal misail, dan persenjataan canggih lainnya. Selain itu, Israel juga menjadi satu-satunya negara di Timur Tengah yang memiliki arsenal nuklir, meski tidak resmi mengakuinya. Dan Amerika Serikat tidak menentang status ini. Di jalur diplomasi internasional di PBB, Amerika Serikat berulang kali menggunakan hak veto untuk menghalangi resolusi yang mengutuk Israel, termasuk pelanggaran HAM di Palestina, Gaza, dan Suriah. Sebagai contoh, dalam setiap agresi militer besar seperti ke Lebanon 2006, Gaza 2008, 2014, 2013, dan Suriah 2015, Amerika Serikat tidak pernah secara terbuka mengecam, hanya mengimbau deeskalasi. Sederhananya, Israel mendapat pembiaran sistematis karena didukung kekuatan adidaya, di mana Israel juga selalu membungkus serangannya dengan klaim self-defense. Misalnya, menyerang Suriah karena ada basis Iran, menyerang Lebanon karena Hizbullah ancaman keamanan, membombardir Gaza karena Hamas menembakkan roket. Hukum internasional memang membolehkan bela diri, pasal 51 Piagam PBB. Namun, penafsiran Israel dan Amerika Serikat terhadap ancaman sangat luas dan jarang dibatasi. So, itu kenapa Israel selalu berani menyerang negara manapun di Timur Tengah. Sekali lagi, serangan Israel ke jantung ibu kota Suriah bukan hanya soal rudal dan ledakan. Ini tentang pesan bahwa tak ada negara Arab yang aman dari agresi jika dunia terus diam. Iran mungkin berdiri paling depan menyerukan persatuan melawan kekuatan yang tak terkendali. Qatar, Turki, Uni Eropa, hingga PBB semuanya menyuarakan penolakan. Semuanya mengecam agresi yang terang belarang melanggar kedaulatan. Namun kita tahu, selama Israel memiliki pelindung bernama Amerika Serikat, hukum internasional hanya akan menjadi formalitas.